Iya iya kamu ada suruh ya. Kayak pertanyaan mana HP mana atuh? Pertanyaan dong. Mana apa? Nomor hiji. Itu nyala ada. Foto doang sih Pak ini mah. Jadi langsung aja. So saya ini assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari SMA Negeri Binong ingin mengobservasi atau meneliti tempat yang ada di sini, yaitu situsnya Subang Larang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ripai. Di samping kanan saya ada Abdul Malik Fauji, Karina, Ria. Dan kami ingin menanyakan sedikit tentang mengenai makam ini, Pak. Yang pertama boleh bertanya ke Bapak. Nama Bapak siapa, Pak? Sanjaya. Bapak Sanjaya. Sebagai di sini sebagai apa, Pak? Ketua Karang Taruna, Ketua Yayasan dengan di sini ya. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya, Pak. Yang pertama itu ada asal usulnya Subang Larang gimana, Pak? Ya, asal usulnya itu menyangkutkan kepada cerita berarti ya. Cerita Ibu Subang Larang itu anaknya dari Ki Giding Tapa sama ibunya Andarwati Ratna Keranjang gitu ya. Itu kalau bapaknya Subang Larang itu Ki Giding Tapa, itu bapaknya lagi sana itu Niskalawas Kencana. Niskalawas sana kesananya lagi ke atas itu Prabu Linggabuana zaman itu siapa? Dia Pitaloka. Jadi Ibu Subang Larang pada waktu kecil itu dilahirkan di Muara Jati ya. Yaitu anaknya Ki Giding Tapa sama ibunya Andarwati Ratna Keranjang. Jadi umur 4 tahun sampai 6 tahun itu dididik oleh ulama besar, itu namanya Syekh Hasanuddin dari Champai ya. Dari Champai versi Vietnam atau Kamboja. Jadi Ibu Subang Larang pada waktu kecil itu di privat, kalau zaman sekarang di privat ya, belajar di rumah. Kenapa kok bisa belajar di rumah? Karena itu Ki Giding Tapa itu apa istilahnya sah bandar dari ini nih. Kalau zaman sekarang kayak raja ya, sah bandar dari Muara Jati. Tidak mungkin kepada sangat kecil kemungkinannya kalau dari Campa ibarat ke Nenggerang anaknya siapa langsung dididik. Masalahnya Ibu Subang Larang anaknya Ki Giding Tapa sah bandar dari Muara Jati. Jadi melahirkan Ibu Subang Larang tadi ya 4 tahun sampai 6 tahun itu belajar di rumah. Ketahuan bahwa ada penyebaran agama Islam di Muara Jati itu oleh penguasa pada waktu itu Dewa Niskala ya, dari Galuh Pakuan. Jadi dilarang menyebarkan agama Islam. Udah keseriusannya belajar agama Islam, Ibu Subang Larang pada waktu kecil itu umur 6 tahun itu dibawa ke sana ke Campa. Udah dewasa, udah remaja ke sini. Intinya itu ya, melahirkan bukan ini ya. Jadi di Campa pulang lagi ke Jawa, itu tidak ke Muara Jati, ke Caruban, ke Cirebon kalau bahasa sekarang. Itu ke Kerawang. Kenapa kok ke Kerawang? Ibunya Ibu Subang Larang itu adalah orang Kerawang gitu ya. Jadi Andarwati Ratna Keranjang itu dari anak sah bandarnya dari Kerawang. Makanya dari Campa ke sini ke Kerawang itu untuk menghilangkan jejak pemantauan dari penguasa di Niskala, yaitu diganti namanya. Kalau dari Muara Jati itu Syekh Hasanuddin, ke Kerawang itu namanya Syekh Kuro yang sekarang ada di Kerawang. Udah itu ada berita lagi ke kerajaan Galuh bahwa di Kerawang ada penyebaran agama Islam. Langsung ditugaskan putra mahkota namanya Paman Arasa dengan patihnya. Jadi ke Kerawang begitu membubarkan, begitu di pondok di surau ada yang lagi melantunkan ayat Quran, itu sangat indah sekali. Jadi Ibu Subang Larang kan lagi ini ya, lagi qiraat. Namanya Syekh Kuro itu pandai itunya ya, istilahnya bagus berqiraat. Jadi pada waktu itu membubarkan, begitu lihat itu cantik jadi lupa itunya. Jadi bukan lupa ya istilahnya, tertarik. Jadi bukan untuk membubarkan, malah dia mendukung. Jadi saking cintanya kepada Subang Larang. Jadi udah begitu ceritanya panjang ya.
Jadi disingkat saja bahwa langsung beliau itu Pak Manarasa itu melamar Subang Larang dengan syarat, kata Ibu Subang Larang, harus agama Islam, harus apa istilahnya mas kawinnya bintang terlebih jejer 100. Itu disanggupi bahwa Pak Manarasa itu sanggup untuk masuk Islam. Pada waktu itu kan bisa Sunda Wiwitan, bisa Hindu ya dulu zaman. Jadi disanggupi, langsung gancang cerita, nikah, punya anak 3 itu Walang Sungsang, Lara Santang, Jaya Sangara. Kalau versi di sini Kian Santang, Lara Santang, Raja Sangara. Itu ya, untuk sementara itu aja. Oke Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 2, tahun berapakah situs ini diresmikan oleh Cagar Budaya? 2011 ya, 30 Juni 2011. 30 Juni 2011. Untuk pertanyaan nomor 3, berapa luas tempat sejarah ini, Pak? Kalau luas itu ya luas ya. Di sini kan ada beberapa tahap situs Ibu Subang Larang ya. Jadi sebelum Ibu Subang Larang itu ada hunian-hunian sebelumnya ya. Bahkan di sini ada wacana dalam segi barang ada 4.000 tahun sebelum Masehi. Ada 500 sampai 4.000. Jadi begitu ekskavasinya udah 3 kali, 2011 ya, 2011, 2016, 2018. Nah 2018 itu dijawab oleh temuan bahwa di sini ada manusia purba atau manusia prasejarah, ada yang 45, ada yang 500 tahun sebelum Masehi. Jadi yang sekarang itu di sana ya, itu ada yang 45 yang utuh, bahkan udah direplika, yaitu replikanya ada di Museum Wisma Karya Subang. Baik, pertanyaan dari saya, siapakah Nyai Subang Larang? Kan tadi udah diceritakan. Ya. Iya, tadi udah ceritakan Subang Larang anaknya apa? Ya. Anaknya Ki Giring Taba sama ibunya Andarwati Ratnayang. Namanya Kubang Kencana Ningrum, ada versinya banyak ya. Kubang Kencana Ningrum. Jadi kubang itu mungkin dari Subang. Kalau bahasa itunya biasanya Subang itu mungkin bahasa Arab ya. Iya. Kalau kita nukilkan, bukan kita ini ya kemungkinan ya, itu gelar bisa jadi, nama asli bisa jadi, kayak di Quran kan ya, wal adiyati dobhang pal mugirati subhang, bisa terjadi ke sana ya. Itu mau alam itu ya. Biasa. So, apalagi ada apa saja di situs ini? Ya namanya situs ini kan ya intinya kan makam ya untuk biaro. Kedua barang-barang cagar budayanya ada, yaitu tadi barang-barang itu ada abad 13, 14, 15 sampai 16 dalam segi barang dari segi gaya budayanya. Ada juga yang 500 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi. Itu ya. Jadi sini bertumpuk situsnya itu luasnya hampir 100 hektarnya, sini saja 70-an hektar ada ya. Luas. Terus apalagi? 7,8 sarua pertanyaan. Prasasti apa saja yang sudah ditemukan di situs ini? Ya kalau prasasti, jenis prasasti enggak ada ya. Jadi kalau di sini adanya itu ya manik-manik, temuan-temuan, ngejurusnya kepada tadi budaya. Zaman dulu kan budaya tiap abad tuh 100 tahun ya. Satu abad itu 100 tahun. Kalau abad sekarang milenial itu seperti HP. HP itu tidak ada zaman dulu. Jadi ada gaya itunya ya, gaya budayanya. Ada ya. Jadi ada 14, 15, 16 ada prasejarah gitu. Baik, dari saya akan menanyakan berapakah anak Nyai Subang Larang? Ya tadi kan udah ceritakan itu ada 3 namanya Walang Sungsang. Jadi tadi ceritanya panjang ting jadi tadi iya nya. Nah, itu. Jadi udah itu tadi ya, udah kejawab. Ibu Subang Larang punya anak 3. Kalau versi Cirebon Walang Sungsang, Lara Santang, Kian Santang. Kian Santang itu ada indikasi namanya Raja Sangara tadinya, laki kecilnya. Tapi ada versi lagi Raja Sangara itu zamannya munculnya zaman Prabu Nisya Mulia, itu zaman Surya Kencana. Itu wallah alam ya, yang intinya punya 3. Jadi kalau bulak balik anaknya itu
yang satu jadi yang kedua, yang itu alam ya itu mah ya. Ya pokoknya yang punya anak 3, Walang Sungsang, Kian Santang, Lara Santang. Kalau Lara Santang melahirkan yaitu Gunung Jati ya. Iya. Gimana? Selanjutnya, anak Nyai Subang Larang dimakamkan di mana saja? Yaitu yang satu di Garut, Kian Santang ya. Yang Lara Santang, yang versi itunya di Cirebon, di Gunung Jati itu ya. Yang Walang Sungsang ya di sana Cirebon Girang. Kalau itunya makom-makomnya banyak, termasuk Kian Santang ya di Cilacap, di Jawa Barat banyak, termasuk ke Palembang itu ada. Nama-nama itunya bisa beda-beda, itu Haji Bakom, Kian Santang, Walang Sungsang, pokoknya banyak lah itunya ya. Gelarnya itu banyak gitu ya. Ya intinya punya anak 3. Kenapa nggak dimakaminnya bareng di sini sama orang? Ya zaman dulu kan tidak begitu. Jadi kalau orang-orang wali itu juga kumpul di keluarga. Makanya kalau bahasa Jawa ya. Jadi orang soleh itu, orang-orang wali itu orang-orang yang soleh termasuk ya. Jadi bisa menghidupkan, yang orang mati bisa menghidupkan orang hidup. Nah, maksudnya wong mati nguripi wong urip. Jadi bahasa Jawa namanya. Jadi orang mati bisa menghidupi orang hidup. Maksudnya gini, kalau di Cirebon semua ya ke Cirebon melulu kan. Itu kan ke Garut, jadi kemana-kemana jadi mencari. Kok kenapa orang-orang soleh nggak di ini, adanya di gunung? Itu ya termasuk wali-wali itu tidak di keluarganya ya. Pada jauh. Intinya kalau di situ kan memakmurkan, mensejahterakan lingkungan. Maksudnya menghidupi orang hidup tuh ya itu. Ya. Ngerti ya? Ya. Jadi orang mati bisa menghidupi orang hidup. Seperti saya sini hidup, ada tamu apa, ada warung. Nanti seperti Gunung Jati kan pada ramai itu ya, pada dagang. Bukan berarti yang mati bisa menghidupi orang hidup, bukan itu. Intinya bisa membuka lapangan untuk mensejahterakan lingkungan. Terus gimana lagi? Oke, selanjutnya apa yang menjadi daya tarik situs ini, Pak? Ya daya tariknya itu ya itu tadi ya. Jadi Sri Toladan Ibu Subang Larang termasuk ini nih adik-adik perempuan. Yeah. Jadi kalau mau anak soleh itu harus kitanya soleh. Jadi laki-laki itu ada, nah harus kalau dari agama itu kan harus ada kriteria 4 memilih teh. Hati-hati ini perempuan. Cantik, kaya, nasabnya bagus, agamanya bagus, akan melahirkan yang bagus. Yeah. Ya. Perempuan juga jangan kalah, carinya gitu laki-laki yang ganteng. Nah, iya ganteng itu kan contoh. Ganteng, kaya, nasabnya bagus, agamanya bagus. Makanya Ibu Subang Larang itu kan orang kaya kesananya. Ya. Cantik, oke, Ibu Subang Larang. Yeah. Kaya. Ya. Nasabnya bagus. Agamanya bagus. Makan melahirkan akan yang bagus, kayak lebah. Makanan yang enggak bener, muharam, goreng di daharan, tidak akan melahirkan atau tidak mengeluarkan yang bagus. Lebah itu kan jadi obat. Bagus. Iya. Hinggapnya saja jangankan makan, hinggapnya saja kepada yang kotoran itu enggak mau. Sok coba. Itu kan falsafah. Jadi Ibu Subang Larang itu sebagai contoh. Di Jawa Barat itu turun-turunannya soleh-soleh. Ya. Iya. Ya, iya. Bukan usulannya anak jalanan itu. Berarti harus ya Sri Toladan ya. Di samping itu Ibu Subang Larang nggak boleh meminta. Orang wali itu nggak boleh meminta materi. Kalau zaman sekarang kan udah budaya meminta. Ya. Makanya di sini diatur aturan di sini ke siapapun dilarang meminta. Jangan kan ke jamaah, ke pemerintah saja nggak boleh meminta. Itu intinya ya. Itu Sri Toladannya lah dalam segi agama. Itu hati-hati ya. Jadi kalau kitanya soleh akan melahirkan yang soleh, yang itu gimana? Adakah jadwal tempat wisata ini bisa dikunjungi? Ya dikunjungi kan tiap hari. Kalau dikeramatkannya di sini kan Selasa ya. Kalau hari-hari biasa juga biasa ya. Nggak ada pantangan lah, nggak ada pantangan hari apapun dari Senin sampai Minggu. Yang paling ramai di sini tuh Selasa Kliwon ya. Nanti malam juga kan Jumat Kliwon nih, itu penuh, tapi nggak kayak Selasa. Kalau Asulan, ya Asulan.
Kalau Selasa dengan Jumat itu jam 12 itu ada tawasul umum nih. Kalau biasa masuk, nanti kalau yang mau jam 12 ya dipimpin saja satu jaman lah. Ada orohannya. Ya gimana? Udah? Udah Pak, terima Ya, kasih banyak. ya.